Bismillahirrahmanirrahim. Dilemparin uang sekarung nanti keluarganya karena junjung dhuwur mendem jero. Akhirnya apa? Semua merobos di bawah apa itu? Keranda mayit. Yaitu selamatan dan tahlilan ini semuanya adalah adat ya, mubadzir. Bahkan ada yang sekalian, subhanallah, saya ini yang menyebabkan dialog dengan orang tua saya terus berhenti. Coba bayangkan kalau di Indonesia ini setiap tahun yang tahlilan itu kita bikin rata-rata 10.000 aja. Satu orangnya proses tahlilan membutuhkan dana 20 sampai 25 juta. Berapa miliar tuh Pak? Subhanallah. Makanya di Indonesia ini banyak dana-dana mubazir yang tidak teralokasikan dengan pas tepat. Makanya sering saya katakan, kenapa Saudi negara yang lebih Indonesia ini lebih kaya loh Pak. Kalau seandainya orang Saudi yang kaya itu 30%, Indonesia ini 30% masih kaya, 10% masih kayaan Indonesia. Tapi dana dari negara Saudi, Kuwait, Qatar, masya Allah melimpah. Bangun masjid, bangun sumur. Kenapa? Karena nggak ada selamatan mereka. Kita ini kan miskin gara-gara selamatan. Beli cempe kecil aja selamatan. Itu pedus cilik gitu mas, selamatan. Copot udel selamatan. Punya anak itu dari mulai selapan, mitoni, coplot udel, ini selamatan sampai 5 kali. Ini apa nggak miskin tuh? Rumah itu dari mulai bongkar rancik-rancik, ngatap, masukin, selamatan lagi. Udah gitu keliru ngadepnya, konsultasi ke dukun, akhirnya diubah lagi. Masya Allah, selamatan lagi, ya melarat no. Ini sehingga dari sekalian, belum lagi yang kita hitung duit nganggur di atas kuburan Pak. Kalau di Indonesia ini ada kuburan yang dikecing, yang dibangun itu kita bikin 1 juta aja kuburan. Minimal kita bikin rata-rata 1 juta. Masya Allah, 1 triliun Pak. Jimut nggak kena, digigit alot. Antum mau pakai apa? Di beberapa pekuburan Jakarta itu paling banter buat pacaran, nggak manfaat. Emang sekarang ini mayit mengambil manfaatnya. Bahwa kuburan itu bukan alam kubur. Kuburannya di mana, alam kuburnya di mana. Orang dimakan buaya juga punya alam kubur. Kadang-kadang orang memakai logika dan akal-akalannya, perasaan yang tadi agama perasaan. Ngimpi ketemu mbahnya minta minum, udah langsung ke kuburannya disiram kembang setaman, padahal cuma setoples. Itu was, alhamdulillah mas, mbahku adem opo, nyersep 1/2 meter aja nggak kena kok. Apalagi nyampe alam kubur, air apa gitu loh. Itu apalagi kalau sudah nyekar bulan-bulan baik itu ya, Ramadan itu katanya mau kemana mbak? Ini jemput arwahnya si anu ini. Terus diapain? Pakai apa mbak? Digendong gitu. Itu aneh, penemuan akal. Mimpi ketemu maknya minta payung, dibikin bangunan. Nah, itu. Hanya itu. Akhirnya duit mubazir. Sementara pondok pesantren dakwah dan yang lainnya nggak kena. Bahkan kita lihat pondok dakwah dan yang lainnya, lagu kebangsaannya kan ya dana-dana. Iya, karena kekurangan dana. Nggak tahu kok ya kebetulan lagunya orang Islam gitu loh ini. Ya dana dana, ya dana, ya dana dana, ya dana, ya dana. Itu kan. Pondok pesantren kekurangan dana. Itu lagu kebangsaan. Apalagi pondok pesantren ahli sunnah salah udah. Nyanyinya itu, ringtone-nya itu. Nah, keempat, khataman Al-Quran di pemakaman. Itu Masya Allah, sampai 40 hari diriin tenda Pak. Ya Allah. Padahal di rumah itu nggak pernah khatam Quran.
di kuburan jadi hatam, aneh. Padahal Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Nah kok kebalik, rumah jadi kuburan, kuburan jadi rame, kayak bahkan kayak masjid. Kalah masjid Pak. Itu apalagi Masya Allah, yang mati itu orang kaya, berebut. Bahkan ada beberapa tempat itu menyiapkan paket-paket jasa kematian, ada paket eksekutif, ada paket ekonomis. Tergantung pilihnya, itu kan gitu. Yang paket eksekutif itu rata-rata 50 juta sampai 75 juta include. Di drop kiai ustadz nanti udah semetro mini sebes, tahlilan, doa, udah Pak, insya Allah dijamin surga. Al-Fatihah, udah. Nah, itu. Nah, yang lebih lucu lagi mengupah pembacaan Al-Quran. Hadirin sekalian, Rasul mengatakan iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi. Bacalah Al-Quran, jangan makan dengan bacaan Al-Quran. Anehnya ini menjadi tradisi. Bahkan Quran itu dikirim-kirim kayak lagu. Ya, dikirim sono, kirim sini. Apalagi yang selanjutnya adalah mengirim surat Al-Fatihah. Nah, ini Al-Fatihah. Kenapa enggak sekali-kali ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Itu mantap nih. Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani An-Nisa. Itu kan gitu. Wa ila arwahi fulan wa fulan wa ila abaina wa ummahatina Ali Imran. Nggak ada, banter-banternya Al-Fatihah lagi. Itu kenapa? Imamnya aja kagak hafal, gimana ngirim. Kita nggak ngingkarin ada ikhtilaf di antara para ulama tentang masalah ihdaul qiraah ilal mayyit. Ada, tapi yang kita kritisin adalah kenapa hanya Al-Fatihah, kenapa hanya Yasin, dan caranya. Makanya kalau ada orang yang ngeyel, Pak, emang Allah bakal nyiksa saya gara-gara membaca Al-Fatihah? Oh enggak, tapi Allah bisa saja menyiksa kamu gara-gara menyelisih sunnah dalam membaca Al-Fatihah. Itu. Dan ini kenyataan. Dan kadang juga pokoknya Al-Fatihah itu sapu jagat. Di masjid, infak, kirim Al-Fatihah. Infak dari fulan wa fulan 100.000 untuk pembangunan masjid kita. Mari kita bersama-sama kirimkan surat Al-Fatihah. Itu ini 10.000, 15.000, 20.000 digabungin lengkap Al-Fatihah. Yang infak 5.000 Pak, kayaknya patungan deh Pak surganya nih. Bapak tadi berapa? 10, anak 15. Ini baru dikirim sekali Pak, itu kan gitu. Yang 50.000 makanya lain kali oto Mas 50.000 biar Fatihahnya lengkap. Itu menghadiahkan surat Al-Fatihah. Baik. Selanjutnya Yasinan, ini sudah ini talqin di kuburan, mengukur mayit di masjid, dan mendirikan bangunan dan menulis di atas kuburan. Ini saya ingin tegaskan, Rasulullah melarang mengijing, mengapur, ya, membangun, menulis di atas kuburan. Termasuk hari lahir, kadang-kadang Masya Allah ada yang nulis nama fulan bin fulan, tanggal tempat lahir. Masih kurang Pak, hobi tulis itu kan gitu. Iya, ini kayak orang yang sholat di depan Ka'bah, usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbil, ditegur sama orang awam. Kurang Pak, tanggal, tahun, bulan. Itu lengkapin Pak, malaikat biar akurat catatannya. Kan gitu. Yang jelas sholat di depan Ka'bah, yang namanya jam 12 zuhur lah, nggak mungkin asar. Mustaqbilal kiblah, lo mau ngadep kemana lagi? Itu udah nggak usah ditegas-tegasin, pasti ke sono. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin. Ya iyalah Pak, mana ada zuhur 5 gitu. Mustaqbilal kiblati adaan makmuman, ya di belakang makmum, mana mungkin imam. Ya, kalau belakang depan imam gak usah ngomong-ngomong, depan imam belakang makmum. Itu ya seperti ini juga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian
mudah-mudahan manfaat. Kayaknya nggak usah ada tanya jawab. Itu ada. Oh, udah, jangan sulit-sulit dan jangan banyak-banyak. Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua yang sudah menjadi dengan tindakan kematian yang dianggap baik, sementara orang tua berwatak keras? Mas, antum yakin sudah menjadi anak hampir adalah umurnya 40, berarti 40 tahun. Kalau umurnya 25 berarti antum sudah kenal orang tua antum 25 tahun, ya kan? Kenal watak tabiat pasti. Disinilah antum mulai dialog. Awalnya saya yakin dengan terus kita pepet, kita serang, dialog, ada bekas di benaknya. Apalagi orang tua antum berpendidikan. Kita harus tahu celah itu. Tapi memang karakter itu menentukan. Ada karakter orang tua yang terbuka sama anak. Nah ini gampangan. Ada dialog, ya kadang ada. Contoh aja pernah ini kasus. Orang tua saya minta uang, dikirimin uang untuk ziarah Wali Songo. Kuburan. Anak bilang, "Bah, lihat kuburan aja ngongkos-ngongkosin tuh belakang rumah banyak tuh kuburan, lototin aja deh setengah jam udah puas. Apa bedanya? Gratis lagi tuh sebelah itu kuburan di kampung. Ngapain jauh-jauh?" Itu iya juga ya katanya dia. Jadi karena kita terbuka, karena memang ada kedekatan seperti itu. Dan usahakan dialog, antum menyesuaikan dunia orang tua antum. Jangan antum suruh menyesuaikan diri antum. Belum apa mengomongnya itu, Pak, ini sebetulnya di dalam pandangan ahli sunnah nggak sesuai dengan manhaj. Apa itu manhaj itu? Bingung. Orang tua antum manhaj itu apa? Ngomong itu jangan jelimet-jelimet. Jangan sekarang ini. Kalau antum kenal, ini sebetulnya tidak sesuai dengan manhaj salafus soleh. Apa nih salafus soleh itu. Antum ngomong sederhana aja. Saya biar kalau dialog masuk ke dunia dulu. Ya, pertanian, perdagangan, soal-soal di kampung kan biasanya pulang sekali-kali. Ini suasana kampung, kita tanya dulu beritanya, ada apa, cerita udah. Nah dari situ mulai. Ini gara-gara banyak maksiat ini, makanya panen nggak ada yang jadi karena bid'ah semua. Nah itu mulai kita ini. Jangan memaksakan juga. Wih bener Mas, isbal itu finar. Jangan langsung belum ada penjelasan kuatoke Pak diguntingi kabeh. Wah akhirnya mau kondangan nggak nemu celono. Jangan tuh, pelan-pelan dulu ya. Itu buat emaknya disuruh pakai cadar padahal jarit aja belum lengkap, belum cop. Ini pelan-pelan gitu loh. Terus kemudian anak aja Pak memberikan pengertian sampai selesai rokok itu hampir 7 tahun. 7 tahun. Ya dari mulai tahlilan ininya selamatannya itu udah saya petakan dulu. Kira-kira inti permasalahan di mana? Saya awali dengan rokok dulu karena rokok ini sumber bencana. Lo mati gara-gara rokok repot ini nanti. Akhirnya rokok kita serang dulu. Jelasin terus, kita bawa ke Jakarta. Di sini nggak boleh ngerokok di rumah. Kecut sebulan itu. Aduh, nggak boleh beli, nggak boleh ngerokok. Kita kasih makanan-makanan yang bikin hamba rokok.
Itu kan gitu, kita jelasin itu. Alhamdulillah pulang berhenti. Udah dari mulai selamatannya ini karena tokoh nyembelih kambing selamatan